Hidup mahasiswa di era pandemi ini rasanya serba salah. Bagaimana tidak? Mahasiswa disuruh belajar dari rumah, menyediakan kuota yang tak sedikit, terkadang terkendala sinyal, ditambah pikiran harus membayar biaya kuliah yang tak murah. Tak jarang materi kuliah jadi lebih sulit dipahami. Sinyal jaringan naik turun tak terkendali, belum lagi jika melihat sendiri, orang tua kelimpungan mencari tambahan untuk UKT semesteran nanti. Tak dipungkiri, semua lapisan masyarakat terdampak wabah akibat virus corona ini. Setiap hari, korban terus berjatuhan, sedang kondisi ekonomi terjun bebas, tak terkendali. Kemarin, Mas Menteri dan para rektor sempat dicari-cari oleh mahasiswa. Sebenarnya, tepatkah mereka menjadi tumpuan kebijakan? Katanya tidak mau menyusahkan pelajar dan mahasiswa, iming-iming solusi dengan kampus dan sekolah merdeka, tapi nyatanya tak juga memberi kemajuan pada bidang pendidikan. Lihat saja buktinya. Biaya sekolah masih memberatkan, bahkan dengan tega menaikkan nominalnya. Iya sih, disahkannya sebelum corona melanda, tapi ya masa nggak bisa dipertimbangkan? Kan kondisinya sekarang jauh berbeda. Alih-alih bikin tenang, malah makin menurun nih kepercayaan mahasiswa terhadap pemimpinnya. Mahasiswa dan siswa kecewa, masyarakatnya apalagi. Kebijakan yang ditawarkan banyak yang tak solutif, tak tepat sasaran karena belum menyentuh akar permasalahan. Katanya pendidikan adalah hak rakyat, bahkan tujuan negara ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi bisakah itu terwujud kalau pendidikan malah dijadikan komoditas korporasi seperti yang dicanangkan dalam konsep kampus merdeka? Sungguh berbeda 180 derajat dengan pandangan Islam. Pendidikan adalah satu di antara 6 kebutuhan pokok rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Khalifah sebagai kepala negara wajib memastikan setiap warganya untuk mendapat pendidikan yang layak. Tak peduli apa agamanya, di mana rumahnya, atau bagaimana kondisi keluarganya. Negara yang berlandaskan Islam atau khilafah akan membiayai penuh akses pendidikan yang didukung oleh sistem ekonomi dan politik sesuai dengan syariah Islam. Pembiayaan pendidikan akan didapat dari hasil sumber daya alam. Bahkan, menurut Profesor Fahmi Amhar, seorang peneliti di Badan Indo-Geospasial berkata bahwa SDA Indonesia mampu membiayai pendidikan rakyatnya sampai jenjang S2 secara gratis. Inilah gambaran visi politik negara berdaulat yang sejati, yang serius mengurusi rakyatnya, bukan malah bergantung diri pada investasi semata, seraya mengorbankan kepentingan rakyat yang mayoritas masih berada di bawah garis kemiskinan. Sungguh, sistem kepemimpinan ini telah terbukti, bisa dilihat pada masa kekhilafan Abbasiyah yang cemerlang, bahkan menjadi mercusuar peradaban, peletak ilmu dasar pendidikan, bahkan hingga sekarang. Adakah mahasiswa rindu dengan kegemilangan ini? Negara yang mengayomi, anti PHP, bahkan berlimpah berkah dari langit dan juga bumi. Masya Allah Rabbi.